Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Teman Mimpi Abu Nawas, tempat berkumpulnya kisah-kisah lucu, unik, dan penuh hikmah dari sang legenda cerdik Abu Nawas. Dikisahkan, di kampung seberang ada seorang rahib yang terkenal religius. Masyarakat di sana menganggap sang rahib dapat mengetahui hal-hal yang gaib. Tak pelak, ia menjadi panutan warga. Banyak orang yang berdatangan untuk meminta doa. Ada juga yang meminta untuk diramal masa depannya. Sang rahib sesumbar bahwa dialah jalan menuju surga. Barang siapa ingin selamat dari siksa api neraka, maka harus menurut apa yang dikatakan oleh sang rahib. Suatu hari, sang rahib melancong ke daerah Abu Nawas. Ia bermaksud untuk menyebarkan ajaran miliknya. Setelah memasuki gerbang kota Baghdad, ia berjalan menyusuri lorong-lorong kota. Dengan berpakaian layaknya orang suci, sang rahib berjalan menggunakan tongkat di tangannya. Karena baru pertama kali memasuki kota Baghdad, ia terlihat kebingungan. Ia tak tahu jalan arah menuju pasar. Beberapa kali ia mondar-mandir tepat di depan rumah Abu Nawas. Abu Nawas yang kebetulan sedang duduk di depan rumahnya terus memperhatikan sang rahib, hingga muncullah perasaan curiga pada diri Abu Nawas. Gerak-geriknya sangat mencurigakan, tapi sepertinya dia bukan maling. Masa maling berpakaian seperti orang suci, pikir Abu Nawas dalam hati. Karena penasaran, Abu Nawas pun menegurnya. "Wahai tuan, sepertinya Anda bukan orang sini. Siapa Anda?" tanya Abu Nawas. "Anda benar. Saya memang bukan orang sini. Saya adalah seorang rahib," jawab orang tersebut. "Rahib? Apa itu rahib?" tanya Abu Nawas kembali. "Rahib itu adalah orang yang membimbing manusia jalan ke surga," kata sang rahib menjelaskan. "Oh, begitu ya. Tapi tadi saya perhatikan Anda terlihat sedang kebingungan. Sudah berapa kali Anda mondar-mandir tepat di depan rumah saya? Memangnya Anda mau kemana?" tanya Abu Nawas. "Saya mau berdakwah di pasar, tapi saya tidak tahu kemana jalan arah menuju pasar," jawab sang rahib. Mendengar jawaban tersebut, spontan Abu Nawas tertawa. Hal ini membuat sang rahib menjadi emosi. Ia merasa harga dirinya direndahkan. "Kenapa kamu tertawa? Kamu mengejek saya," bentak sang rahib. "Bukan begitu tuan, Anda jangan salah paham," balas Abu Nawas mencoba menenangkan. "Lalu kenapa kamu menertawai saya?" tanya sang rahib dengan emosi. "Begini tuan, saya cuma tidak habis pikir. Anda kan mengaku sebagai rahib, orang yang katanya bisa membimbing manusia menuju jalan ke surga. Bagaimana Anda bisa membimbing manusia ke jalan ke surga, sementara jalan menuju pasar saja Anda tidak tahu?" celetuk Abu Nawas. Wajah sang rahib mendadak berubah pucat karena menahan malu. Ia pun segera pergi meninggalkan Abu Nawas. Cerita selanjutnya. Pada suatu hari yang tenang di kota Baghdad, suasana istana Baginda Raja mendadak berubah menjadi tenang. Sebuah kabar menyebar cepat. 3 tamu penting dari negeri-negeri jauh telah datang ke istana. Mereka adalah seorang pendeta dari barat, seorang filosof dari Yunani, dan seorang penyair dari Persia. Ketiganya terkenal akan kecerdasan dan kefasihan lidah mereka. Tujuan mereka datang ke Baghdad bukan untuk berdagang atau berwisata, melainkan untuk menantang siapapun di istana dalam debat terbuka. Baginda Raja menerima mereka dengan tangan terbuka dan berkata, "Negeri kami kaya dengan ilmu dan orang-orang bijak. Tapi siapakah yang ingin kalian ajak berdebat?" Pendeta menjawab dengan percaya diri, "Kami ingin berbicara dengan orang paling cerdas di kota Baghdad." Filosof menambahkan, "Kami tidak datang untuk mencari lawan,
tapi kawan dalam berpikir. Penyair menyeringai, namun jika kawan berpikir itu tidak sejalan, maka debat adalah seni tertinggi. Baginda Raja tersenyum lebar. Kalau begitu, hanya ada satu orang yang pantas menerima tantangan kalian, yaitu Abu Nawas. Mendengar namanya disebut, Abu Nawas yang sedang bersantai di taman istana segera dipanggil menghadap. Ia datang dengan pakaian sederhana dan senyum setengah tidur. Setelah dijelaskan maksud kedatangan ketiga tamu itu, ia mengangguk ringan. Tapi ada syaratnya, kata sang pendeta. Kami akan berbicara dengan bahasa kami masing-masing, dan hanya mereka yang bisa memahami ketiganya yang boleh menanggapi kami. Abu Nawas mengangguk, tampak tidak terganggu sama sekali. Tidak masalah, aku akan menjawab kalian dalam bahasa yang kalian pahami atau bahkan tidak dipahami, katanya sambil tertawa kecil. Para menteri saling berbisik, bagaimana mungkin Abu Nawas bisa menghadapi tiga orang itu dalam tiga bahasa asing sekaligus. Tapi Baginda Raja percaya, dan debat pun diumumkan akan diadakan keesokan harinya di aula utama istana. Aula istana dipenuhi pejabat, ilmuwan, dan rakyat yang penasaran. Abu Nawas berdiri seorang diri di tengah ruangan, sementara ketiga tamu berdiri berjejer di hadapannya. Pendeta berbicara terlebih dahulu dalam bahasa Latin. Veritas esluk in tenebris, quomodo homo sine fide vivit. Abu Nawas tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya menunjuk ke langit, lalu ke dadanya sendiri, lalu ke bumi. Isyarat yang membingungkan semua orang. Filosof maju berikutnya berbicara dalam bahasa Yunani. Iskepsi einai i arti dis eleftherias, ti einai i alatehia koris logiki. Abu Nawas tersenyum, lalu mengambil sebutir batu kecil dari lantai, melemparnya ke udara, menangkapnya kembali, lalu menggenggamnya sejenak sebelum meletakkannya di tanah dengan hormat. Lalu datang giliran penyair berbicara dalam bahasa Persia. Dalat rabah sir bespar nahbah ehkal eghal bedon ehas ceh piden mandar. Abu Nawas membuka sehelai kertas kosong dari sakunya, meniupnya, lalu melipatnya menjadi burung kertas dan menerbangkannya di udara. Penonton yang tadinya bingung kini mulai terdiam, terpaku pada simbol-simbol itu. Raja Harun meminta Abu Nawas menjelaskan semua tindakannya. Jelaskan padaku, wahai Abu Nawas, apa maksudmu dengan gerakan-gerakan tadi? Mereka berbicara dengan bahasa asing, tapi kau menjawab tanpa sepatah kata pun. Abu Nawas melangkah maju. Wahai Paduka, izinkan hamba menjawab satu persatu. Kepada pendeta, katanya. Ia bertanya, bagaimana manusia bisa hidup tanpa iman? Aku menjawab dengan menunjuk ke langit bahwa Tuhan adalah cahaya, ke dadaku bahwa keimanan adalah di hati, dan ke bumi bahwa hidup adalah pengabdian. Iman bukan terletak di mulut atau doktrin, tapi di dalam perbuatan. Pendeta tertegun, ia mengangguk dalam diam. Kepada filosof, lanjut Abu Nawas, ia bertanya tentang kebenaran tanpa logika. Aku menjawab dengan batu kecil. Logika itu seperti batu, bisa dilempar untuk menyerang, bisa ditimbang untuk menilai, tapi paling bijak bila ditaruh sebagai fondasi. Kebenaran bukan soal menang debat, tapi bagaimana logika ditempatkan dengan rendah hati. Filosof menatap ke bawah, tersenyum malu-malu. Dan kepada penyair, kata Abu Nawas dengan lembut. Ia bertanya apa gunanya logika tanpa rasa. Aku jawab dengan kertas kosong yang kutiup dan kulipat jadi burung. Kata-kata yang indah bisa membawa jiwa terbang jika dibentuk dengan hati. Rasa bukan lawan dari logika, tapi sayapnya. Penyair terharu.
matanya sedikit basah. Ruangan yang tadinya sunyi, lalu tepuk tangan bergemuruh dari para hadirin. Baginda Raja berdiri dan bertepuk tangan paling keras. "Abu Nawas, kau tidak hanya memahami bahasa mereka, tapi juga bahasa hati mereka." Ketiga tamu itu kemudian maju dan membungkuk di hadapan Abu Nawas. Pendeta berkata bahwa iman tak hanya bisa diajarkan lewat kitab, tapi lewat perbuatan. Filosof menambahkan, logika tak selamanya harus menang, kadang ia harus belajar duduk tenang. Penyair berkata, puisi tanpa makna adalah angin, tapi puisi Abu Nawas adalah angin yang membawa arah. Hari itu nama Abu Nawas kembali harum di seluruh penjuru negeri, tidak hanya karena kecerdikannya, tapi karena kemampuannya menjawab dengan cara yang paling sulit namun paling kuat. Baginda Raja tersenyum puas dan berkata dalam hati, di dunia ini banyak orang fasih berbicara, tapi sedikit yang mampu membuat orang memahami tanpa kata-kata. Dan Abu Nawas seperti biasa kembali ke taman istana, tertawa sendiri sambil meniup burung kertas kecilnya ke langit Baghdad yang biru. Kisah selanjutnya. Pagi itu kota Baghdad mulai bergeliat. Di alun-alun desa, riuh rendah suara langkah dan bisikan menggema di antara kerumunan. Warga dari segala penjuru datang berbondong-bondong, berlarian dengan penuh semangat. Mereka tak ingin melewatkan sebuah peristiwa langka, sebuah perdebatan besar yang akan menjadi buah bibir sepanjang tahun. Hari itu Abu Nawas, sang tokoh nyentrik penuh teka-teki, akan berhadapan dengan 100 pendeta dari berbagai belahan dunia dalam perdebatan panas tentang keabsahan wahyu. Topik yang selama ini menjadi pembicaraan serius di kalangan ulama dan para filosof. Di tengah gemuruh massa, Abu Nawas melangkah tenang. Wajahnya memancarkan karisma dan ketenangan luar biasa. Ia duduk di sebuah meja kayu sederhana yang diletakkan tepat di tengah alun-alun. Tanpa sorban tinggi atau tongkat emas, ia hanya membawa akal, kecerdasan, dan senyum tipis yang misterius. Di hadapannya, 100 pendeta berjubah panjang duduk berjajar rapih dan penuh wibawa. Masing-masing membawa keyakinan dan ilmu dari tempat asalnya. Wajah mereka serius, mata mereka menatap lurus ke arah Abu Nawas. Dan kerumunan pun hening, semua menanti siapa yang akan berbicara terlebih dahulu. Segala bermula ketika pendeta tua berusia 70 tahun berdiri penuh wibawa. Ia bernama Lucien Armand dari Prancis. Ia terkenal karena ilmunya tentang ajaran agama yang telah lama ia dalami. Dengan suara lantang dan penuh keyakinan, ia membuka perdebatan. Wahai Abu Nawas, kami mendengar bahwa engkau adalah orang yang cerdik dan pandai berbicara. Namun, kami ingin mengujimu seberapa dalam pemahamanmu tentang wahyu. Apakah benar wahyu itu datang dari Tuhan, ataukah hanya ilusi yang diciptakan manusia? Kerumunan mulai berbisik. Ini pertanyaan serius. Apakah Abu Nawas mampu menjawabnya? Semua penonton menunggu jawaban dari Abu Nawas. Namun tak disangka-sangka, Abu Nawas malah menguap lebar-lebar. Ia meregangkan tangan seperti orang bangun tidur sambil berkata, "Hanya itu pertanyaannya, Tuan?" Pendeta Lucien langsung mengerutkan kening. Ia jelas tidak menyangka jawabannya seperti itu. Para pendeta lainnya mulai berbisik-bisik. Apakah ini cara Abu Nawas menghindari pertanyaan, ataukah ini hanya trik untuk mengulur waktu? Namun sebelum mereka memprotes, Abu Nawas berbicara sambil menatap langsung ke mata pendeta Lucien. "Katakan padaku, wahai pendeta Lucien, apakah engkau pernah bermimpi?" Pendeta Lucien terkejut dengan pertanyaan itu, tetapi ia tetap menjawab, "Tentu saja, setiap manusia pasti pernah bermimpi.
Dan dalam mimpimu, apakah engkau pernah merasa seolah-olah sesuatu yang kau lihat itu nyata? Iya, aku pernah merasakan itu, jawab pendeta. Abu Nawas mengangguk lalu berkata, ada sesuatu yang tidak bisa kita lihat dalam keadaan sadar, tetapi bisa dirasakan dengan cara lain seperti mimpi. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah engkau percaya bahwa Allah memiliki cara untuk menyampaikan sesuatu kepada manusia di luar logika biasa? Pendeta Lucian terdiam. Ia tampak berpikir keras. Para pendeta lain pun mulai saling melirik, menyadari bahwa Abu Nawas sudah mulai memutar balikan situasi. Pendeta Lucian semakin tidak sabar. Ia menyadari bahwa Abu Nawas bukan lawan yang mudah ditaklukkan dengan argumen biasa. Maka ia memutuskan untuk mengubah strategi. Baiklah Abu Nawas, katanya, jika engkau berkata bahwa wahyu adalah kebenaran yang hanya bisa diterima oleh hati yang terbuka, maka buktikanlah kepada kami. Berikan satu bukti yang tak terbantahkan bahwa wahyu benar-benar ada. Saat Abu Nawas hendak menjawab, tiba-tiba anak kecil berlari ke tengah kerumunan sambil menangis. Tuan Abu Nawas, tolong aku Tuan. Ada apa anakku? Mengapa kau menangis? Ucap Abu Nawas. Anak kecil itu menangis terseduh-seduh sambil membawa anak ayam. Tuan, anak ayam ini tadi diinjak orang, nyawanya hampir melayang. Tolong selamatkan anak ayam ini Tuan. Abu Nawas mengelus rambut anak kecil itu sambil berkata, ayo nak kita berdoa agar anak ayam ini bisa selamat. Anak itu berdoa sambil memejamkan mata, sementara Abu Nawas mengeluarkan botol dari sakunya yang berisi air putih, lalu meminumkannya ke ayam itu. Perlahan-lahan ayam itu kondisinya semakin membaik. Tiba-tiba pendeta Lucian berdiri dengan penuh amarah. Abu Nawas, kita sedang membahas hal serius. Mengapa kau justru mengalihkan perhatian dengan anak ayam itu? Abu Nawas tersenyum lebar, lalu berdiri menatap para pendeta di hadapannya. Wahai pendeta Lucian, kau bertanya tentang keabsahan wahyu. Tentu saja, kami ingin bukti keabsahan wahyu, jawab pendeta Lucian. Abu Nawas menghela napas sambil menunjuk ke anak ayam yang masih gemetar di tanah. Lihatlah ayam itu, nyawanya hampir tiada. Jika anak kecil itu tidak segera membawanya ke sini, mungkin ayam itu sudah mati. Seorang anak kecil karena iba, ia ingin menolongnya meskipun ia tidak tahu bagaimana caranya. Coba Anda pikirkan, dari mana datangnya perasaan iba itu? Pendeta Lucian terdiam. Beberapa pendeta lain mulai saling melirik, mencoba memahami arah pembicaraan Abu Nawas. Abu Nawas melanjutkan, anak ini tidak diajari oleh siapapun untuk merasa kasihan pada anak ayam itu. Tidak ada yang memberitahunya bahwa ia harus menangis, tetapi tetap saja hatinya tersentuh. Ia merasa harus melakukan sesuatu sekarang. Apakah kalian percaya bahwa ada sesuatu yang lebih tinggi yang menanamkan perasaan itu? Pendeta Lucian tetap tenang, namun ia sadar bahwa Abu Nawas sedang menggiring mereka ke perangkap logika Abu Nawas. Pendeta Lucian kemudian berkata, semua orang memiliki rasa belas kasihan, katanya, berusaha menyangkal. Abu Nawas mengangguk. Tepat, naluri manusia adalah sesuatu yang ada dalam diri kita tanpa harus diajarkan. Tetapi jika kita sepakat bahwa manusia memiliki naluri untuk peduli, apakah itu bukan bukti bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang menciptakan naluri itu? Pendeta Lucian hanya terdiam. Ia menyadari bahwa jawaban apapun yang akan ia berikan bisa menjadi senjata yang justru memperkuat argumen Abu Nawas. Abu Nawas menambahkan dengan suara lembut,
Saat anak ayam ini akan kehilangan nyawanya, ia tidak sendirian. Ada yang mengirimkan seorang anak kecil untuk menolongnya. Sama seperti manusia yang tersesat dalam kebingungan. Lalu wahyu turun sebagai petunjuk agar mereka bisa kembali ke jalan yang benar. Kerumunan mulai mengangguk-angguk, perlahan memahami perumpamaan yang digunakan Abu Nawas. Namun para pendeta tidak mau kalah. Pendeta yang duduk di sebelah pendeta Lucien, seorang pria bertubuh kurus dengan wajah tajam bernama pendeta Matteo, tiba-tiba berdiri. "Itu hanya permainan kata-katamu, Abu Nawas," katanya, "tetapi itu bukan bukti. Kau belum memberikan satupun bukti nyata bahwa wahyu memang benar-benar datang dari Allah." Abu Nawas terkekeh. Lalu ia berbalik menghadap para pendeta. "Baiklah," katanya, "jika kalian menginginkan bukti yang lebih kuat, aku akan memberikan sesuatu yang lebih jelas." Ia merogoh sakunya dan mengeluarkan sebutir kurma. Ia mengangkatnya tinggi-tinggi dan bertanya kepada semua orang di sana, "Apakah kalian melihat ini?" Semua orang mengangguk. "Ini adalah kurma," kata Abu Nawas. "Dan seperti yang kita tahu, kurma berasal dari pohon kurma. Tetapi pertanyaannya, dari mana asal bijinya? Siapa yang pertama kali menciptakan pohon kurma pertama di dunia ini?" Para pendeta mulai tampak gelisah. Abu Nawas melanjutkan, "Jika aku berkata bahwa kurma ini berasal dari pohon, kalian akan berkata benar. Jika aku bertanya, dari mana pohon itu berasal, kalian akan berkata, dari biji sebelumnya. Tapi jika kita terus mundur ke belakang, dari mana asalnya pohon kurma pertama?" Kerumunan mulai berbisik. Beberapa orang mulai mengangguk-angguk, menyadari bahwa Abu Nawas sedang menggiring para pendeta ke dalam argumen yang sulit mereka bantah. Pendeta Matteo mencoba tetap tenang. "Itu hanyalah hukum alam," katanya. Abu Nawas tersenyum lebar. "Hukum alam? Ah, jadi kalian mengakui ada hukum yang mengatur segalanya? Jika ada hukum, pasti ada yang membuat hukum itu. Atau apakah kalian percaya hukum bisa muncul begitu saja tanpa ada penciptanya?" Pendeta Lucien menghela napas panjang. Ia sadar bahwa mereka telah masuk ke dalam jebakan logika Abu Nawas. Tetapi ia masih memiliki satu pertanyaan terakhir. "Baiklah Abu Nawas," katanya, "kami akui bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang mengatur dunia ini. Tetapi bagaimana kau bisa membuktikan bahwa wahyu benar-benar datang dari Allah dan bukan hanya karangan manusia?" Abu Nawas tertawa kecil. Ia lalu menatap pendeta Lucien dengan tatapan penuh arti. "Aku akan menjawab pertanyaan ini," katanya. "Tetapi pertama-tama aku ingin kau menjawab pertanyaanku dulu. Bisakah manusia yang buta huruf menciptakan sebuah kitab yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang bahkan ilmuwan masa depan pun tak bisa membantahnya?" Pendeta Lucien terdiam. Ia tahu kemana arah pembicaraan ini. Abu Nawas melanjutkan, "Jika wahyu itu hanyalah buatan manusia, maka seharusnya manusia lain bisa menirunya. Tetapi nyatanya, tidak ada yang mampu menciptakan sesuatu yang menandingi wahyu yang diturunkan oleh Allah." Kerumunan bersorak pelan. Mereka mulai melihat betapa briliannya cara berpikir Abu Nawas. Pendeta Lucien dan para pendeta lainnya kini benar-benar kehabisan kata-kata. Bahkan 97 pendeta yang lain mundur perlahan ketakutan. Kini yang tersisa hanya pendeta Lucien, pendeta Miguel, dan pendeta Matteo. Pendeta Matteo angkat bicara dengan wajah memerah. "Abu Nawas, aku sudah lama mendengar kecerdikanmu. Kau terkenal sebagai orang yang tak bisa dikalahkan dengan berdebat. Tapi aku ingin melihat, apakah kau benar-benar secerdas yang orang-orang katakan?" Lanjut pendeta Miguel, "Ada satu pertanyaan yang akan membuktikan
apakah wahyu yang akan kau bela benar-benar memiliki kebenaran mutlak atau hanya akal-akalan manusia? Pendeta Lucian dan Matteo tampak bersemangat. Mereka merasa ini adalah kesempatan emas untuk menjatuhkan Abu Nawas. Abu Nawas tersenyum santai. Baiklah, 97 pendeta sudah mundur dari perdebatan ini. Hanya kalian 3 orang yang tersisa. Apakah masih berani menghadapi aku? Silahkan bertanya. Pendeta Miguel mendekat lalu bertanya dengan suara pelan tapi tajam. Jika wahyu adalah kebenaran mutlak, mengapa di dunia ini masih ada begitu banyak orang yang menolaknya? Ini pertanyaan menarik. Tapi sebelum aku menjawab, bolehkah aku bertanya sesuatu? Pendeta Miguel mengangkat alis. Silahkan. Abu Nawas menoleh ke kerumunan lalu menunjuk ke arah langit. Kalian semua melihat matahari di atas sana. Semua orang mengangguk. Apakah ada di antara kalian yang masih meragukan keberadaan matahari? Lanjut Abu Nawas. Tentu saja tidak ada yang menjawab. Abu Nawas tersenyum dan kembali menatap pendeta Miguel. Namun meskipun matahari bersinar terang, masih ada orang yang buta dan tidak bisa melihatnya. Apakah berarti matahari itu tidak ada? Pendeta Miguel tetap terdiam. Pendeta Lucian dan yang lainnya tampak terkejut. Kerumunan mulai bersuara kecil. Mereka paham kemana arah perumpamaan Abu Nawas. Begitu pula dengan wahyu, lanjut Abu Nawas. Ia adalah cahaya, namun ada yang menolak melihatnya. Bukan karena wahyu itu tidak ada, tetapi karena mereka memilih untuk menutup mata. Pendeta Matteo berdiri dengan gusar. Tetapi orang buta tidak bisa memilih untuk melihat, katanya. Abu Nawas tertawa. Benar, tetapi mereka yang menolak wahyu tidak buta secara fisik. Mereka memilih untuk tidak melihat dengan hati dan akal mereka. Kerumunan semakin heboh. Pendeta Lucian tampak frustasi, namun pendeta Miguel tetap tenang. Ia tersenyum tipis dan berkata, jawaban yang cerdas Abu Nawas. Namun Abu Nawas balik bertanya, jika kalian mengaku memiliki wahyu, apakah wahyu itu telah membentuk diri kalian menjadi orang lebih baik atau justru membuat kalian lebih sibuk menyalahkan orang lain? Kata-kata itu menghantam hati para pendeta seperti gelombang pasang. Mereka datang ke Baghdad dengan niat membuktikan bahwa hanya ajaran mereka yang benar, tetapi kini mereka dihadapkan pada pertanyaan yang jauh lebih dalam. Pendeta Lucian menunduk lalu menghela napas panjang. Abu Nawas, kau benar. Kami terlalu sibuk ingin membuktikan bahwa kami benar sampai lupa untuk melihat diri sendiri. Abu Nawas melanjutkan, jika wahyu itu adalah cahaya, seharusnya ia menerangi jalan kita, bukan membuat kita buta. Kerumunan yang sejak tadi menonton langsung bersorak riuh. Mereka menyaksikan sesuatu yang langka. Para pendeta yang terkenal keras kepala kini mulai merenungkan kata-kata Abu Nawas. Pendeta Miguel berkata, Abu Nawas, kau telah menunjukkan pada semua orang bahwa kebenaran sejati bukanlah tentang memenangkan perdebatan, tetapi tentang bagaimana kita menjalani hidup. Abu Nawas menghela napas lega, lalu menepuk pundak pendeta Miguel dengan ringan. Kalau begitu, bolehkah aku meminta sesuatu? Pendeta itu mengangkat alisnya. Apa itu? Abu Nawas mengusap perutnya. Setelah debat panjang ini, aku jadi lapar nih. Apa kau bisa menghilangkan kelaparan ini dengan ilmu yang kau miliki? Pendeta Miguel tertawa kecil. Tidak Abu Nawas, untuk itu kau harus makan seperti manusia biasa. Abu Nawas berpura-pura kecewa, lalu menoleh ke arah kerumunan. Baiklah kalau begitu, siapa yang mau mentraktirku makan malam? Sorak-sorai kembali terdengar di alun-alun, dan beberapa orang bahkan menawarkan untuk mengajak makan malam Abu Nawas. Ketiga pendeta itu lalu berkata serentak, terima kasih Abu Nawas.
Kami belajar banyak darimu hari ini." Abu Nawas tersenyum. "Aku juga belajar banyak dari kalian," sahut Abu Nawas. Para pendeta yang sebelumnya penuh dengan keangkuhan kini mulai merenungkan kembali ajaran mereka, dan orang-orang yang menyaksikan peristiwa ini pulang dengan hati yang lebih terbuka. Sementara itu Abu Nawas, dia hanya berpikir tentang satu hal, makanan lezat yang menunggunya malam ini. Kisah selanjutnya. Suatu pagi istana kerajaan tiba-tiba diliputi duka. Seorang pejabat tinggi kerajaan wafat secara mendadak, tepat di hadapan sang raja saat sedang menghitung uang pajak rakyat. Kabar itu langsung menyebar cepat ke seluruh penjuru negeri. Ada yang bilang pejabat itu terkejut melihat banyak uang. Ada pula yang curiga ia tertimpa kutukan rakyat miskin yang dizalimi. Istana pun menjadi gaduh dengan bisik-bisik tak sedap. Sebagai bentuk penghormatan terakhir, raja mengadakan upacara pemakaman megah di halaman istana. Semua pejabat hadir lengkap dengan pakaian kebesarannya. Tapi tiba-tiba seorang dukun tua berjubah gelap datang menembus kerumunan. Dengan suara berat ia berseru, "Yang mulia, aku bisa menghidupkan kembali orang mati." Semua mata memandangnya, setengah kagum, setengah ragu. Dukun itu pun lanjut bicara, "Aku hanya minta 1000 dinar sebagai jaminan. Bila berhasil, tambahkan 2000 lagi. Bila gagal, silahkan hukum aku." Raja nyaris menyetujui tawaran itu. Matanya berbinar oleh harapan. Namun seorang penasihat kerajaan yang cerdik segera membisik, "Yang mulia, bagaimana jika kita meminta Abu Nawas mengujinya dahulu sebelum uang negara melayang?" Tak lama Abu Nawas muncul. Wajahnya serius, tapi mata jenakanya menyapu seluruh hadirin. Ia mendekati si dukun dan bertanya tenang, "Benarkah engkau bisa menghidupkan orang mati?" Sang dukun menjawab yakin, "Tentu, aku hanya butuh ruang tenang, air mawar, dan waktu 3 jam." Abu Nawas mengangguk pelan, lalu tiba-tiba berkata, "Baiklah, sebelum engkau menghidupkan, aku ingin mengujimu dengan hal sederhana lebih dahulu." Semua menahan nafas. "Bukan menghidupkan mayat," lanjut Abu Nawas, "tapi cukup suruh mayat ini berdiri sendiri dulu." Suasana hening. Wajah sang dukun pucat. "Apa maksudmu?" katanya tergagap. Abu Nawas tersenyum penuh teka-teki. "Kalau kamu memang bisa menghidupkan, menyuruhnya berdiri pasti lebih mudah, bukan? Cobalah, kami ingin melihatnya berdiri." Sang dukun panik. "Itu tidak mungkin. Mayat, ya pasti rebahan." Abu Nawas melangkah maju, suaranya lantang. "Nah, kalau menyuruh berdiri saja tak sanggup, bagaimana mungkin kau bisa menghidupkannya? Bukankah berdiri itu bagian dari hidup?" Raja tertawa terbahak-bahak. Para prajurit pun akhirnya menyadari tipuan itu dan ikut tergelak. Sang dukun yang wajahnya kini pucat pasi langsung kabur terbirit-birit, bahkan nyaris jatuh tertimpa keranda mayat. Sebelum ia lenyap dari pandangan, raja berseru sambil tersenyum, "Abu Nawas, engkau memang tidak menghidupkan orang mati, tapi kau telah menghidupkan akal sehat kami yang nyaris mati." Cerita selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Abu Nawas dipanggil ke istana. Saat memasuki istana, Abu Nawas dihebohkan para pejabat kerajaan sudah berkumpul dengan wajah tegang di ruang utama istana. "Ada apa ini? Apa yang terjadi?" tanya Abu Nawas. Salah satu penasehat mendekat dan berbisik, "Abu Nawas, ini darurat. Baginda Raja sekarat." Mendengar itu, senyum Abu Nawas perlahan memudar.
Ia melangkah ke ruang peraduan raja dan terkejut melihat sang baginda terbaring lemah. Tubuhnya dingin seperti salju, wajahnya pucat, dan suaranya nyaris tak terdengar. Hanya matanya yang terbuka menatap kosong ke langit-langit. Tabib, penyihir istana, dan para ulama sudah mencoba segalanya, tapi hasilnya nihil. Timpal penasehat yang lain. Apa penyebabnya? Tanya Abu Nawas serius. Salah satu tabib menjawab pelan. Sebuah kutukan kuno dilemparkan oleh seorang dukun sakti yang tersinggung oleh raja dalam debat terbuka. Ia menyimpan dendam dan mengutuk baginda secara halus tapi mematikan. Tak ada obat untuk ini, sambungnya. Abu Nawas hanya tersenyum tipis lalu berbisik, kalau sihir yang menanam, maka akal yang akan mencabutnya. Dalam hati ia menggumam, pasti dukun tua jelek itu lagi. Tak kapok-kapok juga main-main kutuk-kutukan. Pada malam harinya Abu Nawas bergerak cepat. Ia mengenakan jubah hitam lusuh, menyamar sebagai utusan istana. Dengan tongkat kayu tua dan langkah mengendap-endap, ia menuju hutan angker tempat sang dukun tinggal, di sebuah gubuk reot yang diselimuti kabut, yang dimana burung hantu pun ogah singgah. Setibanya di sana, ia mengetuk pintu dengan pelan. Tok, tok, tok. Pintu terbuka dan keluarlah sang dukun. Rambut acak-acakan, mata menyala merah, dan mulutnya komat kamit membaca mantra. Apa kau datang untuk memohon belas kasihan? Tanya sang dukun dingin. Abu Nawas membungkuk rendah dengan suara pelan tapi meyakinkan. Ia berkata, bukan dukun agung, justru aku membawa kabar baik. Sang raja sangat berterima kasih atas kutukanmu. Semenjak itu beliau menjadi lebih tenang, bijak, bahkan katanya tidur lebih nyenyak dari sebelumnya. Sang dukun memicingkan mata. Apa maksudmu? Beliau malah ingin memberikan hadiah emas dan jabatan penasihat kerajaan kepadamu, karena katanya kutukanmu membawa perubahan besar dalam dirinya. Sang dukun terdiam beberapa saat, lalu tertawa terbahak-bahak. Apa? Jadi kutukanku malah membuatnya bahagia? Dengan wajah merah padam, sang dukun mengangkat tangan dan berteriak, kalau begitu aku cabut kutukannya, biar dia kembali ke sifat aslinya yang menyebalkan itu. Lihat apakah dia masih bisa tenang. Begitu mendengar itu, Abu Nawas buru-buru pamit dengan pura-pura panik, lalu melesat pulang ke istana. Dalam hati ia menyengir puas. Terima kasih dukun, kau terlalu mudah dipancing. Keesokan harinya, raja bangun dari tidurnya. Tubuhnya mulai hangat, wajahnya cerah, dan suaranya kembali lantang. Abu Nawas, panggilnya. Kemarilah sang penyelamatku. Abu Nawas datang dengan langkah ringan dan wajah kalem. Sang raja memeluk erat Abu Nawas. Bukan sihir, tapi akalmu yang menyelamatkanku, katanya. Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata, kadang yang kita butuhkan bukan pedang atau mantra, tapi satu kalimat yang tepat di waktu yang tepat. Kisah selanjutnya. Di suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, suasana istana tampak lebih tegang dari biasanya. Baginda raja duduk di singgasananya dengan alis berkerut. Ia baru saja mendengar kabar dari beberapa pejabatnya bahwa rakyat mulai mengeluh karena Abu Nawas selalu lolos dari hukuman. Bahkan ketika membuat keonaran kecil, banyak yang merasa bahwa Abu Nawas diperlakukan terlalu istimewa. Sudah cukup, ujar sang raja dengan nada kesal. Abu Nawas terlalu bebas. Kali ini aku akan menjualnya di pasar. Para menteri yang mendengarnya saling berpandangan. Menjual manusia? Bahkan itu Abu Nawas.
Tapi tidak satu pun berani membantah ide raja. Maka diutuslah pengawal untuk menangkap Abu Nawas. Abu Nawas yang saat itu tengah duduk santai di depan rumahnya sambil mengelus janggutnya, tampak tenang ketika para pengawal mendekat. "Abu Nawas, kau dipanggil raja," kata salah satu pengawal. Abu Nawas menyeringai. Ia pun langsung bergegas ke istana. Benar saja, sesampainya di istana, Baginda Raja berkata, "Abu Nawas, kau akan kujual di pasar, biar kau tahu rasanya menjadi budak." Abu Nawas mengangguk tenang. "Baiklah tuanku, asal harganya cocok dan tempatnya teduh." Raja makin kesal. Ia memerintah agar Abu Nawas diikat dan dibawa ke pasar esok pagi. Keesokan harinya, pasar Baghdad penuh sesak. Kabar tentang raja menjual Abu Nawas telah menyebar ke seluruh kota. Warga berkumpul dengan rasa penasaran. Pedagang, petani, pengemis, bahkan bangsawan berdatangan. Sang juru lelang dengan suara lantang membuka acara. "Hadirin sekalian, hari ini atas perintah raja, kita akan melelang seorang budak istimewa, cerdas, licik, jenaka, dan sedikit menyebalkan. Inilah dia, Abu Nawas." Abu Nawas pun berdiri di atas panggung kecil, tangannya terikat, tapi tetap senyum lebar. Ia melambaikan tangan ke kerumunan seolah artis terkenal. "Siapa yang mau menawar?" teriak juru lelang. Seorang saudagar kaya mengangkat tangan. 50 dinar emas. 80, sahut pedagang kurma. 100 dinar, ujar seorang janda tua dengan suara lantang. Raja yang menyaksikan dari kejauhan terkekeh pelan, tapi yang terjadi kemudian membuatnya terkejut. Abu Nawas tiba-tiba berkata keras, "Tunggu, kalian semua harus tahu, siapapun yang membeli saya akan mendapatkan satu paket lengkap. Saya akan tinggal di rumah Anda, mengatur keuangan Anda, mengomentari makanan Anda, dan saya akan menuntut tidur di ranjang terbaik di rumah." Orang-orang mulai saling memandang. "Tunggu, belum selesai," lanjut Abu Nawas. "Saya juga mendengur dengan sangat keras, dan saya suka bernyanyi tengah malam." Kerumunan mulai tertawa. "Satu lagi," kata Abu Nawas dengan suara tenang, "saya punya kebiasaan unik. Saya selalu bertanya kenapa ini dan kenapa itu sepanjang hari. Saya akan membuat hidup Anda penuh filosofi atau frustasi." Saudagar yang menawarkan 100 dinar langsung mundur. Janda tua pura-pura batuk dan pergi. Pedagang kurma berbisik ke istrinya, "Untung belum dibayar." Raja terperanjat. "Apa maksudnya ini?" Juru lelang bingung. Apa ada yang masih ingin menawar?" Tiba-tiba Abu Nawas berseru, "Saya punya ide. Karena tidak ada yang mau membeli saya, bagaimana kalau saya yang akan membeli diri saya sendiri?" Orang-orang tertawa keras. Bahkan beberapa pengawal nyaris tak bisa menahan senyum. Abu Nawas lalu berteriak, "Aku tawar diriku sendiri 1 dinar perak." 2 dinar, kata seorang anak kecil ikut-ikutan. 5 dinar, dengan syarat aku tidak perlu pulang dengannya, canda seorang lelaki tua. Pasar berubah menjadi panggung hiburan. Baginda Raja menutupi wajahnya dengan jubah antara malu dan tertawa. Abu Nawas memandang ke arah Baginda Raja lalu membungkuk, "Wahai tuanku, apakah kau sekarang ingin aku lanjut dijual atau aku kembali ke istana sebagai penasihat lucumu?" Raja akhirnya bangkit dari tempat duduknya dan berkata, "Cukup Abu Nawas, kau berhasil lagi mengubah hukuman menjadi pesta." Abu Nawas mengangkat alis. "Apakah itu berarti saya dapat bonus tuanku?" Raja tak kuasa menahan tawa. "Bawa dia kembali ke istana, tapi jangan diberi dia ranjang terbaik."
Orang-orang di pasar bersorak, dan cerita tentang Abu Nawas yang dilelang tapi malah melelang dirinya sendiri pun menyebar ke seluruh penjuru Baghdad, bahwa tak ada yang bisa mengalahkan kecerdikan si pujangga gila itu. Kisah selanjutnya dikisahkan, Abu Nawas sering berpergian keluar kota untuk tujuan berdagang. Di kota tersebut, Abu Nawas sering mampir di warung makan langganannya. Suatu ketika, Abu Nawas baru saja tiba di kota itu dan seperti biasanya mampir di warung makan langganannya itu. "Tuan, aku pesan 1 ayam dan 2 butir telur, tapi bayarnya nanti ya, kalau dagangan saya terjual habis. Boleh tidak, Tuan?" tanya Abu Nawas. "Silahkan Abu Nawas, kamu kan langganan di warung kami, tentu saja boleh," jawab pemilik warung. Ketika selesai makan, ia pun pergi untuk menjual dagangannya. Setelah 3 bulan berlalu, dagangan Abu Nawas terjual habis. Kemudian Abu Nawas pergi mendatangi kembali warung makan langganannya itu. Saat Abu Nawas di warung itu, pemilik warung menyapa, "Abu Nawas, lama sekali tak jumpa. Bagaimana jualannya? Apakah laris Abu Nawas?" "Alhamdulillah Tuan, dagangan saya habis." "Tuan, seperti biasa, aku pesan makanan seperti dulu, 1 porsi ayam dan 2 butir telur," ucap Abu Nawas. Setelah Abu Nawas selesai makan, ia pun berkata, "Tuan, aku minta total tagihannya. Jangan lupa digabung dengan tagihan yang 3 bulan yang lalu," kata Abu Nawas. Si pemilik warung menghitung tagihannya dan memberikan secarik kertas kepada Abu Nawas. "Ini total tagihannya, cukup 200 dirham saja," kata si pemilik warung tersebut. "Apa? 200 dirham? Itu untuk 2 porsi ayam dan 4 butir telur? Kamu mau memerasku?" tanya Abu Nawas emosi. "Harga ini sudah cukup murah Abu Nawas. Coba kau pikir, ayam yang kau makan sejak 3 bulan yang lalu, jika setiap harinya dia bertelur, maka akan menghasilkan ayam-ayam yang banyak. Jika dijual akan menghasilkan ribuan dirham. Tapi aku hanya menyuruhmu membayar 200 dirham saja," kata si pemilik warung. "Ini tidak adil. Ini hanya akal-akalan kamu saja," kata Abu Nawas. Mereka pun berdebat tanpa hasil dan memutuskan menghadap ke Tuan Hakim. Ketika keduanya menemui hakim, ternyata hakim berpihak kepada pemilik warung. Lalu hakim bertanya, "Apakah kalian berdua telah menyepakati harga sejak 3 bulan yang lalu?" tanya Tuan Hakim. "Tidak Tuan Hakim," jawab Abu Nawas. "Kalau begitu, ayam yang kau makan kemungkinannya bisa menghasilkan ratusan ayam dan telur," tutur Tuan Hakim. "Ya, itu mungkin saja. Tapi kalau ayamnya hidup, sedangkan ayam yang kumakan sudah mati dan dimasak," balas Abu Nawas. Namun pendapat Abu Nawas tidak dihiraukan oleh Tuan Hakim karena cenderung memihak pada pemilik warung tersebut. "Aku minta kasus ini ditangguhkan sampai besok pagi karena waktu sudah menjelang sore," pinta Abu Nawas. Permintaan Abu Nawas pun dikabulkan Tuan Hakim. Seharian Abu Nawas memikirkan cara agar bisa memenangkan kasus tersebut. Pada esok harinya berangkatlah Abu Nawas menuju rumah Tuan Hakim. Setibanya di sana, ternyata si pemilik warung sudah datang lebih awal. "Kenapa kau terlambat dan membuat mereka menunggu?" tanya Tuan Hakim. "Maaf Tuan Hakim, tadi ada tamu bisnis. Ia minta gandum untuk ditanam. Terpaksa aku harus merebusnya dahulu dan setelah matang, aku berikan kepadanya untuk ditanam. Itulah yang membuatku datang terlambat," kata Abu Nawas. Mendengar itu, Tuan Hakim dan pemilik warung menertawakan Abu Nawas.
Lalu dengan dada mengejek si pemilik warung berkata kepada Abu Nawas, "Luar biasa, aku baru dengar ada biji gandum yang sudah direbus, ditanam dan kemudian bisa tumbuh." Tuan hakim dan pengacara tertawa terpingkal-pingkal. Setelah tawa mereka reda, Abu Nawas kemudian berkata, "Itu memang aneh. Tetapi kenapa kalian tidak tertawa ketika ada ayam yang sudah dimasak, dapat bertelur dan berkembang biak, lalu dipatok harga sebesar 200 dirham?" kata Abu Nawas. Spontan tuan hakim dan pengacara tersebut terdiam. Tak sepatah kata pun keluar dari mulut mereka. "Kenapa kalian terdiam? Apakah harus aku yang tertawa?" tanya Abu Nawas. Wajah mereka berdua langsung pucat pasi, dan setelah terdiam agak lama, Abu Nawas pun keluar, dan akhirnya Abu Nawas dapat lolos dari siasat licik si pemilik warung tersebut. Cerita selanjutnya, Al-Kisah. Tak pernah habis akal licik Abu Jahal dalam usahanya mencelakai Abu Nawas. Entah apa yang sebenarnya diinginkan Abu Jahal kali ini. Ia kembali melancarkan fitnah baru. Siang itu ia menghadap Baginda Raja dan dengan penuh keyakinan ia berkata, "Tuanku, Abu Nawas kini menjadi dukun dadakan." Raja tentu saja terkejut mendengar tuduhan itu. Namun belum cukup sampai di situ. Sepulang dari istana, Abu Jahal terus menyebarkan kabar tersebut ke mana-mana. "Wahai para warga, Abu Nawas kini dukun, bahkan tindakannya sudah mengarah pada kekafiran," katanya, berusaha meyakinkan setiap orang yang ditemuinya. Fitnah itu pun menyebar cepat, terutama di kalangan orang-orang yang memang sejak lama tidak menyukai Abu Nawas. Dengan penuh kemarahan mereka mendatangi rumah Abu Nawas. Awalnya Abu Nawas terkejut mendengar dirinya disebut-sebut sebagai dukun. Namun seperti biasa ia segera menemukan akal. "Apa yang kalian inginkan dariku?" tanya Abu Nawas tenang. Orang-orang itu pun menyebutkan permintaan mereka. Ada yang ingin sakti, kebal senjata, tampan, kaya raya, bahkan bisa terbang. "Ah, kalian datang terlambat," kata Abu Nawas pura-pura serius. "Aku memang sudah memberikan beberapa jimat pada orang lain, tapi menurut arwah nenek moyang yang merasukiku, jimat-jimat itu hanya bisa dibagikan pada malam hari." Ia melanjutkan, "Datanglah tengah malam dan aku akan memberikannya." Orang-orang itu pun gembira bukan main. Tepat tengah malam mereka berdatangan berbondong-bondong. Di ruang tamu, Abu Nawas duduk bersila layaknya seorang dukun. Satu persatu mereka maju dan menerima jimat berupa batu kerikil hitam. "Ini adalah batu dari arwah nenek moyangku," kata Abu Nawas penuh wibawa. "Siapapun yang menyimpannya akan mendapatkan keberuntungan, kekayaan, ketampanan, kekebalan, dan segala yang kalian inginkan." Orang-orang itu pun mempercayainya. Lalu dengan suara lantang Abu Nawas berkata, "Sebentar lagi akan muncul dukun lain yang katanya lebih hebat dari aku. Saat kalian bertemu dengannya, lemparkan batu itu ke arahnya dan ucapkan keinginan kalian, maka keinginan itu akan terkabul." Mendengar penjelasan itu, mereka pun menggenggam erat batu hitam di tangan masing-masing, siap mewujudkan impian mereka. Beberapa bahkan menyodorkan amplop berisi uang sebagai ucapan terima kasih, tapi Abu Nawas menolaknya dengan halus. Setelah semua orang pulang, Abu Nawas merenung. Ia yakin Abu Jahal lah biang dari fitnah ini. "Baiklah," katanya dalam hati, "siapa menggali lubang, dia sendiri yang akan jatuh ke dalamnya." Hari demi hari nama Abu Nawas sebagai dukun sakti semakin terkenal. Banyak orang datang dan memberinya uang, tapi ia selalu menolaknya sambil berseloroh. "Sekarang hamba lebih kaya dari Baginda Raja. Sekeranjang uang emas hamba terima setiap hari hanya karena jadi dukun." Berita itu pun sampai ke telinga Abu Jahal. Ia marah besar.
Kurang ajar, maksudku agar Abu Nawas dijauhi rakyat dan raja, kok malah jadi kaya raya. Dengan hati yang penuh iri, Abu Jahal akhirnya memutuskan untuk meniru Abu Nawas. Ia menyuruh orang-orangnya menyebarkan kabar bahwa dirinya kini menjadi dukun hebat. Kabar itu pun sampai ke telinga orang-orang yang sebelumnya menerima batu jimat dari Abu Nawas. Ketika Abu Jahal keluar dengan pakaian ala dukun dan berdiri di halaman rumah, orang-orang itu sudah siap. Mereka berbondong-bondong datang, lalu secara serempak mengeluarkan batu kerikil hitam dan melemparkannya ke arah Abu Jahal sambil berteriak, "Aku ingin kaya, aku ingin kebal, aku ingin gagah dan tampan." Abu Jahal panik bukan main. Iya, sahutnya sambil berusaha menghindari lemparan batu. Ia lari terbirit-birit masuk ke dalam rumah. Sementara orang-orang terus melempari rumahnya sambil bersorak-sorai. Setelah puas, mereka pulang dengan wajah gembira. Tinggallah Abu Jahal yang bingung dan heran, mengapa bisa dirinya malah dilempari. Dari kejauhan, Abu Nawas hanya tersenyum. Ia bukan senang melihat Abu Jahal dipermalukan, tapi ia berharap kejadian itu bisa menyadarkan sang menteri agar berhenti menyebarkan kebencian dan fitnah. Kisah selanjutnya. Karena dianggap hampir membunuh Baginda, maka Abu Nawas mendapat celaka. Dengan kekuasaan yang absolut, Baginda memerintahkan prajurit-prajuritnya langsung menangkap dan menyeret Abu Nawas untuk dijebloskan ke penjara. Waktu itu Abu Nawas sedang bekerja di ladang karena musim tanaman kentang akan tiba. Ketika para prajurit kerajaan tiba, ia sedang mencangkul, dan tanpa alasan yang jelas mereka langsung menyeret Abu Nawas sesuai dengan titah Baginda. Abu Nawas tidak berkutik, kini ia mendekam di dalam penjara. Beberapa hari lagi kentang-kentang itu harus ditanam, sedangkan istrinya tidak cukup kuat untuk melakukan pencangkulan. Abu Nawas tahu bahwa tetangga-tetangganya tidak akan bersedia membantu istrinya, sebab mereka juga sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing. Tidak ada yang bisa dilakukan di dalam penjara kecuali mencari jalan keluar. Seperti biasa, Abu Nawas tidak bisa tidur dan tidak enak makan. Ia hanya makan sedikit. Sudah 2 hari ia meringkuk di dalam penjara, wajahnya murung. Hari ketiga, Abu Nawas memanggil seorang pengawal. "Bisakah aku minta tolong padamu?" kata Abu Nawas membuka pembicaraan. "Apa itu?" kata pengawal itu tanpa gairah. "Aku ingin pinjam pensil dan selembar kertas. Aku ingin menulis surat untuk istriku. Aku harus menyampaikan sebuah rahasia penting yang hanya boleh diketahui oleh istriku saja." Pengawal itu berpikir sejenak, lalu pergi meninggalkan Abu Nawas. Ternyata pengawal itu menghadap Baginda Raja untuk melapor. Mendengar laporan dari pengawal, Baginda segera menyediakan apa yang diminta oleh Abu Nawas. Dalam hati Baginda bergumam, mungkin kali ini ia bisa mengalahkan Abu Nawas. Abu Nawas menulis surat yang berbunyi, "Wahai istriku, janganlah engkau sekali-kali menggali ladang kita, karena aku menyembunyikan harta karun dan senjata di situ, dan tolong jangan bercerita kepada siapapun." Tentu saja surat itu dibaca oleh Baginda karena beliau ingin tahu apa sebenarnya rahasia Abu Nawas. Setelah membaca surat itu, Baginda merasa puas dan langsung memerintahkan beberapa pekerja istana untuk menggali ladang Abu Nawas. Dengan peralatan yang dibutuhkan, mereka berangkat dan langsung menggali ladang Abu Nawas. Istri Abu Nawas merasa heran, mungkinkah suaminya minta tolong pada mereka? Pertanyaan itu tidak terjawab karena mereka kembali ke istana tanpa pamit. Mereka hanya menyerahkan surat Abu Nawas kepadanya. 5 hari kemudian, Abu Nawas menerima surat dari istrinya. Surat itu berbunyi,
Mungkin suratmu dibaca sebelum diserahkan kepadaku, karena beberapa pekerja istana datang ke sini 2 hari yang lalu. Mereka menggali seluruh ladang kita. Lalu apa yang harus aku kerjakan sekarang?" Rupanya istri Abu Nawas belum mengerti muslihat suaminya. Tetapi dengan bijaksana Abu Nawas membalas, "Sekarang engkau bisa menanam kentang di ladang tanpa harus menggali, wahai istriku." Kali ini Baginda tidak bersedia membaca surat Abu Nawas lagi. Baginda makin mengakui keluar biasaan akal Abu Nawas. Bahkan di dalam penjara pun Abu Nawas masih bisa melakukan pencangkulan. Cerita selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Teman Mimpi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.